Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak R. Tambang selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Desi Dwi Larasati. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis penelitian saya yang berjudul Pengaruh Individu dan Organisasi terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD dengan perilaku berbagi pengetahuan sebagai variabel mediasi. Berikut ini adalah outline presentasi saya. Latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang berkembang di Indonesia mengarah pada sebuah inovasi di dalam organisasi. Sehingga bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dengan mengeluarkannya Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD, di mana SIPD ini adalah sebuah sistem pengendalian manajemen pusat ke pemerintah daerah. Karena dulu setiap daerah itu kan memiliki sistem informasi yang berbeda-beda, sehingga mempersulit pemerintah pusat untuk mengontrol, memantau dari proses perencanaan hingga penganggaran gitu. Selain itu juga SIPD ini merupakan layanan informasi yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu agregasi data yang satu, di mana sebelumnya karena sistem informasi yang berbeda-beda itu tentunya kodifikasi dan kode rekening program kegiatan pemerintah daerah itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya menghemat biaya belanja teknologi informasi. Tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, dan ladang untuk menyediakan informasi kepada masyarakat. Salah satu tolak ukur keberhasilan sistem itu yaitu melihat dari penggunaannya. Konseptualisasi penggunaan sistem yaitu sebuah perilaku, di mana sebuah tindakan yang dilakukan oleh penggunanya. Kognisi itu adalah apa yang dipikirkan oleh penggunanya ketika menggunakan sistem tersebut, dan pengaruh. Apa sih dampak dari menggunakan sistem tersebut? Selanjutnya, definisi penggunaan sistem informasi. Sebuah proses mengidentifikasi dan menguji inovasi tugas yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan produktivitas dan kontrol manajemen organisasi. Setelah pengimplementasian SIPD ini dilakukan di seluruh Indonesia, tentunya SIPD ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu kurangnya bimbingan teknologi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Terus program-program kegiatan lokal yang belum ada di SIPD. Terus sistem yang tidak stabil. Yang terakhir yaitu sistem yang lebih rumit. Dari beberapa kendala ini mengakibatkan kegiatan pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Terus penundaan pencairan anggaran, keterlambatan belanja daerah, keterlambatan pembayaran gaji, dan penundaan pembayaran TTP di bulan Januari dan Februari. Oleh karena itu, menurut penelitian terdahulu dari Chow, perilaku berbagi pengetahuan dapat memfasilitasi dari penggunaan sistem informasi jika mengalami kendala. Dengan adanya berbagi pengetahuan di antara mereka dapat saling membantu untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Selanjutnya, perilaku berbagi pengetahuan yaitu tindakan yang dilakukan individu untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki kepada rekan kerjanya, sehingga terjadilah sebuah proses komunikasi di antara mereka, dan mereka juga akan terjadi aktivitas berbagi pengetahuan. Nah, menurut Ali dan lain-lain, ada dua faktor nih yang mendorong perilaku berbagi pengetahuan, faktor individu dan faktor organisasi, di mana faktor individu yaitu efikasi diri, keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk memberikan kendali terhadap peristiwa yang terjadi di hidupnya. Dan dari faktor organisasi ada dukungan manajemen puncak, yaitu sebuah keterlibatan, semangat, motivasi, dorongan yang diberikan oleh manajer puncak kepada pegawainya. Dari faktor organisasi juga ada penghargaan, sesuatu yang diberikan organisasi kepada anggotanya untuk membentuk perilaku pegawainya agar mencapai tujuan organisasi. Rumusan masalah mengenai penelitian ini adalah penelitian mengenai perilaku berbagi pengetahuan dengan sistem informasi. Juga fase pasca implementasi sistem informasi itu masih jarang diteliti. Padahal perilaku berbagi pengetahuan itu penting untuk mengembangkan sistem informasi yang ada di organisasi. Karena pada zaman sekarang itu pengembangan sistem informasi itu tidak bisa dihindari.
Terus kendala yang terjadi dalam penggunaan SPD itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di pemerintah daerah, yang mengakibatkan banyaknya penundaan dan keterlambatan. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan sebuah solusi di mana peneliti memasukkan perilaku berbagi pengetahuan sebagai variabel mediasi. Terakhir, kesenjangan empiris dari literatur sebelumnya menyatakan bahwa ketidakkonsistenan antara perilaku yang mendorong dari faktor individu, faktor organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Berikut ini adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian ada dua teori yang menjadi landasan teori ini. Pertama, teori kognitif sosial. Teori ini adalah individu berusaha untuk rasa agen atau keyakinan bahwa mereka dapat menggerakkan sebagian besar pengaruh atas peristiwa penting di dalam hidupnya. 3 poin penting kalau menurut saya mengenai teori kognitif sosial, di mana perilaku manusia yang dibentuk dan dikendalikan oleh pengaruh lingkungan dan juga dorongan dalam dirinya sendiri. Terus, pengembangan kompetensi manusia dapat menghasilkan tindakan yang mahir. Dan terakhir, manusia memiliki self-reactor dengan kapasitas untuk memotivasi, membimbing, dan mengatur kegiatannya sendiri. Kemudian teori yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini adalah sebuah interaksi satu dengan yang lainnya yang melakukan aktivitas pertukaran berwujud atau tidak berwujud, lebih atau kurangnya bermanfaat. Nah, teori ini melibatkan sebuah proses pertukaran sumber daya untuk situasi sosialnya. Dari tindakan tersebut pastinya dimotivasi oleh sesuatu imbalan yang diharapkan di masa depan. Selanjutnya, selama proses pertukaran, dalam teori ini setiap individu itu menginginkan menerima manfaat yang maksimal dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Pengembangan hipotesis yang pertama yaitu efikasi diri terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Di mana efikasi diri itu penting untuk mengukur pengendalian seseorang. Hipotesis ini didukung oleh teori kognitif sosial, di mana pegawai yang tingkat keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang tinggi lebih mungkin untuk memberikan nasihat yang berguna kepada orang lain, sehingga mereka lebih mungkin untuk berperilaku berbagi pengetahuan. Dengan demikian, efikasi diri berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Hipotesis 2, dukungan manajemen puncak terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Dukungan manajemen puncak itu sangat penting untuk membentuk perilaku pegawainya. Nah, hipotesis ini didukung oleh teori pertukaran sosial, di mana dukungan manajemen puncak itu bisa menciptakan iklim berbagi pengetahuan di organisasi, menyediakan sumber daya yang cukup untuk berbagi pengetahuan di antara pegawainya. Nah, sehingga dukungan ini dianggap oleh pegawainya sebagai suatu hal yang timbal balik agar mereka juga berusaha untuk membalasnya dengan cara berperilaku berbagi pengetahuan. Dengan demikian, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Hipotesis 3, penghargaan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Penghargaan itu memiliki peran penting dalam mendorong perilaku pegawai untuk berbagi pengetahuan dalam organisasi. Hipotesis ini didukung oleh teori pertukaran sosial, di mana manfaat yang diharapkan, yaitu penghargaan yang diberikan organisasi, dianggap lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan, seperti ilmu, pengalaman, keahlian, keterampilan pegawainya itu. Sehingga dari penghargaan ini, organisasi dapat memotivasi pegawainya untuk berperilaku berbagi pengetahuan. Dengan demikian, penghargaan berpengaruh secara positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Hipotesis keempat, perilaku berbagi pengetahuan terhadap penggunaan SIPD. Perilaku berbagi pengetahuan tersebut dapat memfasilitasi penggunaan sistem informasi, di mana melalui berbagi pengetahuan, pegawai dapat bertukar informasi mengenai cara penggunaan, memungkinkan pegawai untuk bertukar pendapat, asumsi, dan cara kerja menggunakan sistem tersebut. Kan di dalam teori kognitif sosial itu terdapat bahwa pengembangan seseorang itu dapat menghasilkan suatu tindakan yang mahir. Nah, di mana pengembangan seseorang itu dapat berasal dari bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini dapat menjadi panduan seseorang untuk penalaran dan menghasilkan tindakan yang menciptakan ide-ide baru, yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Dengan demikian, perilaku berbagi pengetahuan dapat secara positif mempengaruhi penggunaan SIPD. Hipotesis kelima yaitu efikasi diri terhadap penggunaan SIPD. Nah, efikasi diri itu dianggap sebagai faktor penting bagi organisasi saat mengadopsi dan mengimplementasi sistem informasi di dalam organisasi. Hipotesis ini didukung oleh teori kognitif sosial, di mana
pegawai yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan menggerakkan lebih banyak usaha dan upaya dan lebih percaya diri dalam kemampuannya menggunakan sistem informasi tersebut. Dan pegawai yang efikasi dirinya tinggi juga akan termotivasi untuk menghabiskan waktunya dan bersemangat untuk memecahkan masalah jika terjadi kendala. Dengan demikian, efikasi diri berpengaruh positif terhadap penggunaan SIPD. Hipotesis ke-6, dukungan manajemen puncak terhadap penggunaan SIPD. Dukungan manajemen puncak itu dianggap penting sebagai faktor kunci untuk kesuksesan dari adopsi, implementasi, dan penggunaan sistem informasi. Hipotesis ini didukung oleh teori pertukaran sosial di mana manajemen puncak mendapatkan manfaat di masa depan berupa peningkatan penggunaan sistem informasi yang digunakan pegawainya karena dukungan yang diberikan manajemen puncak itu sendiri. Nah, dengan demikian, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIPD. Hipotesis 7. Penghargaan terhadap penggunaan SPD. Penghargaan yang diberikan organisasi merupakan metode yang efektif untuk memotivasi pegawai. Hipotesis ini didukung oleh dari teori pertukaran sosial, di mana organisasi harus bersedia mengorbankan sedikit biaya berupa memberikan penghargaan kepada pegawainya untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Nah, pegawai akan lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan penggunaan sistem informasi jika ada penghargaan yang diberikan. Maka dari itu, penghargaan secara positif dapat mempengaruhi penggunaan SIPD. Hipotesis ke-8. Pengaruh efikasi diri terhadap penggunaan SIPD yang dimediasi oleh perilaku berbagi pengetahuan. Jadi, dalam penggunaan SIPD tentunya pegawai itu nantinya akan mengalami beberapa kendala. Dengan demikian, perilaku berbagi pengetahuan ini dapat menjadi pengaruh tidak langsung antara efikasi diri dengan penggunaan SIPD. Hipotesis ini didukung oleh teori kognitif sosial. Jadi, pegawai yang memiliki keyakinan pada kemampuannya dapat memberikan pengetahuan yang berharga, berkontribusi dengan berdiskusi, bertukar pendapat untuk memecahkan masalah. Jadi, pegawai yang efikasinya dirinya tinggi dapat berperilaku berbagi pengetahuan. Dengan berbagi pengetahuan, mereka dapat bersama-sama menciptakan ide baru yang melampaui pengetahuan sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan penggunaan SPD. Dengan demikian, perilaku berbagi pengetahuan dapat menjadi mediasi dari efikasi diri terhadap penggunaan SIPD. Hipotesis 9 dan 10. Pengaruh dukungan manajemen puncak dan pengaruh penghargaan terhadap penggunaan SIPD yang dimediasi oleh perilaku berbagi pengetahuan. Nah, dalam penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, terkadang pegawai itu mengalami kendala dalam penggunaannya. Oleh karena itu, menurut Chow, perilaku berbagi pengetahuan ini dapat memfasilitasi pegawai untuk bertanya, berdiskusi dengan teman rekan kerjanya. Kedua hipotesis ini didukung oleh teori pertukaran sosial di mana dukungan manajemen puncak, penghargaan itu dapat mendorong perilaku berbagi pengetahuan sehingga nantinya mereka kan mendapatkan manfaat. Melalui berbagi pengetahuan, mereka nantinya dapat bertukar informasi, saling sharing mengenai masalah yang dihadapi, bersama-sama memecahkan masalah hingga akhirnya mereka dapat meningkatkan penggunaan sistem informasi. Dengan demikian, perilaku berbagi pengetahuan dapat menjadi pengaruh tidak langsung antara dukungan manajemen puncak, penghargaan terhadap penggunaan SIPD. Ini adalah kerangka penelitian saya yang memiliki 10 hipotesis. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pilot test mendapatkan 95 responden, populasinya yaitu pegawai Kabupaten Muara Enim, teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling, sampelnya nanti minimum 190. Teknik pengumpulan data, metode survei dengan skala Likert 1-5, surveinya online dan langsung. Teknik analisis data, SAM, ini adalah jumlah pegawai Kabupaten Muara Enim ada 131. Kriteria purposive samplingnya ada seperti ini. Dan jumlah perhitungan sampelnya adalah menggunakan rumus Hare.
Ini adalah kuesioner uji pilot kemarin yang saya sebarkan, mendapat 95 responden, usianya bermacam-macam yang mengisi dan posisinya macam-macam juga. Hasil uji reliabilitasnya dari uji pilot itu semuanya reliable. Karena Chromewatch alpha-nya di atas 0,6 dan composite reliability-nya di atas 0,6 juga. Kemudian hasil uji validitas diskriminannya juga validitas juga. Karena semua nilai cross-loading-nya itu di atas dari nilai loading lainnya. Hasil uji validitas konvergennya dari 33 pertanyaan ini semuanya valid karena di atas 0,5. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.